Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Novisa Fitri, NPM 234111020, kelas manajemen 23C Universitas Teknokrat Indonesia. Oke teman-teman, di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya belajar mata kuliah pengantar manajemen tentang materi teori manajemen. Kemudian ada historical produk atau produk sejarah. Yang pertama, kita dapat memahami evolusi teori manajemen dalam arti bagaimana manusia berkecimpung dengan masalah hubungan pada waktu tertentu dalam masalah. Yang kedua, kita dapat belajar dari percobaan dan kesalahan dari mereka yang telah mendahului kita dalam mengendalikan nasib organisasi formal. Kemudian ada yang dinamakan produk keadaan sosial dan tempat kejadian, yaitu banyaknya karyawan yang dibesarkan dalam masyarakat pertanian. Rutinitas industri merupakan hal yang baru bagi mereka. Kita tertarik mengadakan hubungan kerja dengan orang ini. Mereka memasuki pasar tenaga kerja dengan keterampilan minim sekali. Selanjutnya yaitu initial thoughts on management atau pemikiran awal mengenai manajemen, yaitu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah sebuah organisasi akan stabil bila para anggotanya mempunyai hak untuk mengemukakan perbedaan yang ada dan menyelesaikan konflik di dalam organisasi mereka. Yang nomor 2, organisasi akan berlangsung apabila diserahkan kepada orang banyak untuk memeliharanya. Kemudian yang nomor 3 adalah manajer yang lemah dapat mengikuti yang kuat dan mempertahankan wewenang. Dan yang nomor 4, seorang manajer yang berusaha mengubah organisasi yang sudah mantap harus mempertahankan setidaknya bayangan dari kebiasaan lama. Contohnya adalah yang pertama, kalau musuh maju, kita harus mundur. Yang kedua, kalau musuh berhenti, kita ganggu. Yang ketiga, kalau musuh menghindari pertempuran, kita menyerang. Lalu yang nomor 4, kalau musuh mundur, kita harus kejar. Kemudian mainstream in management atau aliran utama dalam manajemen. Aliran utama dalam manajemen terbagi menjadi 3, yaitu aliran klasik, aliran perilaku, kemudian aliran ilmu manajemen. Aliran klasik sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama manajemen ilmiah, yang kedua teori organisasi klasik. Oke teman-teman, mari kita cari tahu apa aja sih pengertian dari aliran utama ilmu manajemen. Seperti yang udah kita ketahui tadi, yaitu aliran manajemen klasik atau aliran klasik kan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah stream of scientific management atau aliran manajemen ilmiah. Pengertiannya adalah manajemen ilmiah muncul karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Contohnya pada awal abad ke-20, terutama di Amerika Serikat, tenaga kerja terampil masih sangatlah kurang. Satu-satunya cara untuk meningkatkan produktivitas adalah menaikkan efisiensi para pekerja. Kemudian yang kedua adalah classical organization theory atau teori organisasi klasik, yaitu yang pertama, manajemen ilmiah memikirkan cara meningkatkan produktivitas dari pabrik dan individu pekerja. Lalu, yang kedua adalah teori organisasi klasik menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks seperti pabrik. Lalu ada juga flow of actors atau aliran pelaku, yaitu yang pertama, aliran ini muncul karena pendekatan klasik tidak berhasil mencapai produksi yang efisien dan harmoni di tempat kerja. Kemudian, manajer masih menemukan masalah dan menjadi frustasi karena orang tidak selalu mengikuti pola perilaku yang rasional dan
dapat di Google. Selanjutnya yang terakhir adalah Stream of Management Science atau aliran ilmu manajemen, yaitu pendekatan masalah manajemen dengan menggunakan teknik matematika untuk membuat model, menganalisa dan menyelesaikannya. Kemudian dengan adanya aliran ini, maka timbul operation research di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Masih dengan tema yang sama ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah Evolution of Management Theory atau evolusi teori manajemen. Yang pertama adalah dominasi. Apa sih dominasi itu? Yaitu satu aliran utama akan muncul menjadi yang paling berguna dengan menggunakan gagasan-gagasan dari aliran lain. Pendekatan yang paling dominan akan mendesak aliran lainnya dari bidang lainnya. Kemudian ada juga divergensi. Apa sih divergensi itu? Masing-masing aliran utama dapat membelok dari jalurnya dengan sedikit saja pengaruh dari teori yang lain. Semua aliran pada akhirnya bisa banyak persamaannya dengan yang semakin kabur. Kemudian ada sintesis, yaitu konvergensi akan mengarah pada integrasi perspektif aliran-aliran yang ada. Selanjutnya, penambahan aliran baru. Sebagai kemungkinan terakhir, masih akan timbul lebih banyak aliran atau perspektif. Teori selanjutnya adalah Management Theory Approach, yaitu pendekatan teori manajemen. Apa itu pendekatan teori manajemen? Yaitu pendekatan keterlibatan dinamik atau waktu dan hubungan manusia mendesak manajemen untuk memikirkan ulang pendekatan tradisional dalam menghadapi perubahan yang terus-menerus berlangsung dengan cepat. Kemudian, pendekatan sistem, yaitu organisasi sebagai sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian yang paling berkaitan. Lalu ada lagi pendekatan kontingensi, yaitu teknik manajemen yang paling baik adalah memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran organisasi, mungkin bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Juga disebut pendekatan situasional. Cukup sekian dari saya. Apabila masih banyak kekurangan, mohon teman-teman maklumi, dan semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.